dari suku Bugis. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Bugis senantiasa menghidangkan bosara sebagai tanda kesyukuran dan kehormatan saat kedatangan tamu. Pada zaman dahulu, tarian ini dibawakan untuk menjamu raja-raja dengan suguhan kue-kue tradisional. Sementara tari padupa bosara berasal dari bahasa Bugis dupa yang artinya bertemu, menjemput, atau berjumpa. Bosara sendiri merupakan piring dan tudung saji khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bosara biasanya diletakkan di meja dalam rangkaian acara tertentu. Jadi saat mementaskan tarian ini, para penari memegang bosara. Seiring berjalannya waktu, tari padupa dapat ditampilkan pada berbagai acara, misalnya seperti acara-acara kepariwisataan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Tena tojem monungrangi, tena tomo pacenu, ero maboko andi tak kalupari janjimu. Lebasaren tak kosemine si cinita si jampang baturi kau antu apa lonjo pamarisi aku gapaku itu watunta si kajalai malino sapi kalenta rimoli nukana janji mile kocin aku ane nusa petang ketapaku sabai kau riko dengke pangainu. Pasaren tato semine si cinita si jampangi baturi kau tantu apa lonjo pamarisi gapaku itu watunta si kajalai malino sapi kalenta rimoli nukana janji mile kocin aku ane nusa petang ketapaku sabai kau rikong dengke pangainu. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di hari Selasa kami hadir dengan
Teras UMKM dan juga hari ini sahabat budaya kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Dapur Raju UMKM kuliner rumahan ke pasar digital. Itu nanti akan kita bicarakan sama-sama dan kita langsung bersama beliau yaitu Rahmat Aidul Fitrianto atau biasa dipanggil Anto Roka, owner dari Dapur Raju. Kita akan sahabat budaya menerima telepon sebentar di 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa berkomentar di siang hari ini dengan topik kita yaitu UMKM kuliner rumahan ke pasar digital. Ada juga tentunya narasumber yang akan hadir bersama kita ya sahabat budaya saat lagi. Saya akan tahu dari sahabat budaya ini sebagai konsumen atau juga sebagai pembeli lah. Biasanya itu kita berhasil ya diracuni ya. Berapa produk yang lewat di beberapa e-commerce yang ada dan salah satunya biasa kita TikTok lah. TikTok Shop itu kan menyediakan layanan untuk sahabat budaya berbelanja di tempat tersebut dan biasa secara live juga mereka tayangkan. Nah, kenapa sahabat budaya bisa atau suka membeli secara online atau secara iya orang bilang COD pesannya secara online karena apa sahabat budaya? Pastinya ada alasan yang juga mereka bisa mereka bisa beli begitu harga murah, malas pergi Jogja itu kalau pakaian. Makanan juga begitu. Kalau makanan mungkin karena suka dengan rasanya dan malas bikinnya ya. Baik, kita akan terima telepon 0811 400 9250. Tapi kita ada dulu sahabat budaya, silakan. Mungkin ada yang mau bergabung di rumah, sahabat budaya silakan di 0811 400 9250. Kita akan berbincang dengan narasumber juga di hari ini sahabat budaya, ada yaitu Rahmat Aidul Fitrianto. Oke, baiklah. Kita coba ke penelpon ya. Coba 0811 400 9250 ada penelpon. Kita coba terima dulu teleponnya. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Iya. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama saya siang hari ini. Lagi sibuk-sibuk di dapur. Oh iya. Alhamdulillah, selamat masak, jangan kutu. Tuh bang, cipuruk kalau kutuk gitu. Iya juga ya. Iya. Oke, sebentar kita akan berbincang dengan narasumber Ibu Niar. Ini tentang Dapur Raju. Nanti kita akan tahu lebih jauh bagaimana Dapur Raju itu dengan narasumber. Tapi yang pasti juga saya mau tahu dulu kenapa Ibu Niar mau biasa beli barang apa sih di TikTok atau di e-commerce lain? Cerita awalnya kan dulu belum ada yang kayak begituan. Jual beli, tapi karena COVID akhirnya muncullah jual beli yang model begini. Online. Jadi saya awalnya itu beli makanan. Makanan. Kalau malas lagi kutuk-kutuk gitu. Cocok Kadang biasa menggiurkan iklannya, promonya. Satu dua kali sih oke. Tapi lama-lama mengecewakan nih, ndak beli mungkin. Kadang juga dengan baju dan kadang-kadang kan memang kalau dilihat dari promonya kan biasa cantik gitu kelihatannya. Terus ukurannya katanya ada yang all size, kakaknya orang gendut. Jadi bukan saya bilang. Iya. Memang tidak selangsing waktu masih remaja. Iya, tahu cocok ya. Kita lihat all size katanya pokoknya begini bunda bla 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 ya. Terus harganya juga oke daripada keluar rumah. Kan kalau COVID kan lebih banyak di rumah dulu. Nah, jadi dibeli mie ya awalnya sih oke. Lama-lama
tidak memuaskan nih juga Dentene. Hmm, Alasan hmm, hmm. kita dulu itu kan karena kita dilarang terlalu beraktivitas di Iya, luar, jadi eh, beli yang begitu. Tapi setelah bebas nih COVID. lagi, Mm-mm. nggak ada mie COVID, mending beli langsung, pilih sendiri, bisa dicoba. Hmm, mm-mm, Tidak ada mm-mm. mie kecewata, bisa tawar menawar lagi. Kadang kalau Iya. yang tiba di rumah itu beda dengan yang Mm. kita sudah itu. Seperti juga bapaknya Ipan nggak tahu pernah beli apa alat, nggak tahu alat apa itu deh, batin Mm-mm. moro-moro, Oh, bisa jadi kacamata lah apa. oh Dulu tidak kesan barang sesuai tuh di dan ini. iya iya. Pokoknya bilang nggak ide biar semua mami dijual di sini. Oh begitu. Semua bisa dibeli kalau orang malas tuh, tapi ada Heeh. tong tahu dan ini yang bagus, memang Hmm, memuaskan mm-mm, kayak mm-mm, makanan juga memang ada satu dua tiga tuh makanan yang mhm. waktu COVID di akhirnya jual online Iya. memang tidak berbeda Ji kalau kita bilang, Mhm. cuman yang brand-brand baru biasa itu Iya. Dentene Mhm, mhm, yang mhm. kayak yang maksudnya bukan abal-abal ya, baru Iya. mencoba usaha Mhm. begitu, dia pikir Iya. orang bisa sukses, ada yang sukses, saya mau juga deh coba, dia Mhm. tidak ada basicnya di Heeh. makanan atau di boga, akhirnya kacau nih makanannya. Itu ya Itu. pengalamannya. Iya, Jadi pengalamanku. Jadi sekarang tidak, Migang. Nggak pernah mah beli lama, Mi. oh enggak Ada pernah mah Miki beli. kapan? Setahunan. 2025 nggak pernah mah beli. Oh, hemat Nggak pernah dapurna. nih, nggak pernah, nggak Iya pernah. iya, oke. Apalagi kalau Hmm. cuman kayak sepatu atau tas, nggak pernah. Dulu Mhm. yang saya beli itu cuma baju satu dua Mhm. kali. Kalau makanan ya memang sering dulu Sering. waktu COVID. Sekarang Betul-betul sudah tidak. tidak, sudah Mhm. tidak lagi. Oke. Beli sendiri, Mak. Masak sendiri. Iya, masak sendiri, olah sendiri. Iya, olah Oke. sendiri. Kayak gini sudah maga masak. Iya, Sudah alhamdulillah. sembahyang makan nih, Ki. Iya, alhamdulillah. Oke Tapi lah. iya deh, Tenebi kalau masak sendiri. Iya, enak Belum ya. lagi dicuci piring, alat-alat masaknya. Mama. Rempong. Kalau beli online memang tawas. Kita ada bagusnya, ada juga tidak bagusnya. Heeh. Kalau beli yang langsung jadi kan tinggal kita tumpah di piring makan nih, Ki. Heeh. Jadi Tapi alasannya ternyata begitu ya. iya, Kalau alasannya mau online praktis. praktis. Praktis, nggak capek, Oke. ribet. Iya. Apalagi kalau kita lagi di rumah sakit, pasti semua beli yang begitu. Kalau yang jaga-jaga di rumah sakit, pasti nih. ada masukan tidak tentang kuliner? Kalau orang yang baru merintis atau yang sudah lama merintis terus kulinernya enak begitu. Pertahankan itu rasanya begitu. Ya, kalau yang maksudnya yang sudah biasa, maksudnya memang basicnya di boga, biasanya itu enak gitu. Enak. Malah tambah bagus. Mm. Kalau yang baru coba-coba kan banyak kan dulu dadakan, banyak penjual dadakan karena melihat pasarannya lagi bagus, Ya. banyak mie dadakan. Nggak karu-karuan biasa rasanya. Biasa juga itu ada pedagang awal-awalnya enak. Kalau banyak nih pembelinya, kualitas anunya berkurang nih, karena nggak bisa dia kontrol tuh. Oke. Kalau terlalu banyak Dentene, makanya banyak pesanannya. Jadi cita Kadang, rasanya berbeda iya, begitu bedanya, ya. apalagi kalau banyak tangan yang kerja tuh terlalu banyak. Iya. Biasanya begitu. Oke. Baik Ibu Niar, terima kasih ya untuk Iya, tanggapannya di siang hari ini. Selamat Iya, masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niar di Mongin CD, terima kasih dan kita akan lanjut sahabat budaya. Sembari menanti yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Di siang hari ini kita coba dulu sahabat budaya ke Dapur Rajo. Sudah ada narasumber. Kita bilang dulu Dapur Rajo itu sahabat budaya bertransformasi dari kuliner rumahan dan kini fokus di TikTok Shop. Nah, motivasi apa dan perbedaan signifikan apa yang dirasakan dalam hal akses pasar dan volume penjualan setelah memilih TikTok Shop sebagai platform e-commerce utama dibandingkan marketplace atau media sosial lainnya. Kita akan coba menyapa Rahmat Aidul Fitrianto atau Anto Roka, owner dari Dapur Rajo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anto Roka. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Pak Anto? Iya, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Anto sudah hadir bersama kami siang hari ini di Teras UMKM
Dan Pak Anto, tadi sempat saya sudah terima telepon di siang hari ini dari pendengar kita. Nah, yang pasti mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari pendengar, dan selanjutnya juga Dapur Raju ini kan bertransformasi juga dari kuliner rumahan ke e-commerce yang ada, apalagi di TikTok Shop begitu. Nanti kita akan berbincang apa motivasi utama dan perbedaan signifikan yang ada, mau jualan di rumah, akses pasarnya bagaimana, dan kalau di media sosial seperti apa. Oke, mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan pendengar kita. Silakan Pak Anto. Ya. Baik Bu, yang mana yang tadi tuh? Ada yang penelpon ya, atau begini dulu. Iya baik, nanti saya akan jelaskan lagi. Mungkin Pak Anto bisa jawab dulu, mengapa dari kita yang sebagai penjual itu beralih ke konten media sosial seperti TikTok Shop. Oke, silakan Pak Anto. Iya, kenapa ya? Karena ini apalagi lebih pasarnya lebih sekarang kan digital, eranya digital Mbak ya. Iya. Jadi maksudnya pasar lebih suka yang simple. Makanya ya baik gadget begitu, HP kan. Iya. Iya, lebih gampang, maksudnya lebih mudah mungkin begitu, nggak mesti harus keluar rumah. Betul. Jadi enak sih begitu. Lebih sederhana mungkin untuk menjangkau pasarnya. Iya, oke. Konsumen juga enak sih begitu, lebih apa lagi? Nyaman. Fleksibel kan begitu. Oke. Iya, betul. Oke. Terus boleh tahu jualannya apa nih Pak Anto saat ini? Kalau saat ini ada 3 lebih fokusnya Mbak, ada keripik, ada bakso goreng. Kemarin itu juga donat sih. Donat masih agak berhenti kemarin dulu. Kenapa alasannya? Beberapa tahun ini sudah jalan Pak Anto? Iya. Berapa tahun sudah lama? Sudah 3 tahunan lebih sih. Kalau yang untuk yang donat sama bakso goreng itu di awal 2000 berapa ya? Kalau yang awal-awal kan saya jual bakso goreng. Bakso goreng, oke. Iya, terus Iya. ada permintaan pasar itu ada donat. Donat. Donat juga lumayan laku sih donatnya, sama apa lagi tuh yang terakhir sudah donat. Ada apa ya itu? Ya di Terus donat. yang terakhir ini yang saya garap ini yang lagi-lagi yang agak mau buat lagi apa lagi bentuk kemasan itu ada keripik ubi dan pisang ini yang lagi-lagi lagi yang digeluti saat ini. Iya, betul. Ya. Terus kalau di pasar yang ada di platform TikTok Shop, jualannya live setiap hari atau seperti apa nih Pak Anto? Iya betul, itu kita ada harus live minimal 2 jam Pak. Oh 2 jam. Biasanya jam berapa kalau live-nya? Dia ramainya kalau pasar TikTok itu di jam-jam malam sih gitu. Oh jam malam Sore dan biasanya. malam, iya. Oh sore dan malam. Sore itu jam 4. Sore. Malam itu kita mulai biasa di jam 8. Jam 8 malam. Oke. Terus kalau biasanya live-nya itu semua produk dihadirkan begitu, Pak Anto? Iya, beberapa. Biasa ada 2, paling 2 item. Terus Kadang juga 1 sih fokusnya untuk saat ini, biasa 1 atau 2 paling. Dan biasanya kalau live itu memang sudah ada langsung pesan atau setelah live biasa? Yang mana lebih banyak biasa pembeliannya, Pak? Yang paling banyak biasanya setelah live sih biasanya. Maksudnya efeknya memang kencang sih. Kadang iya betul, apalagi dia kadang pre-order memang sebelumnya, apalagi kalau sudah ada pelanggan tetap kan. Iya. Kebanyakan apa yang dipesan ini Pak Anto kalau live-nya? Kebanyakan yang bakso goreng. Bakso goreng. Keripik ubi juga. Iya. Terus itu di dalam satu kemasan juga dikasih tahu ya kalau satu kemasan itu begini banyaknya gitu ya? Iya ada, mengatakan dia per mili. Per mili? Apanya iya, itu? Per pots begitu, 120 pots. mili. Gitu. Untuk penjualan keripik singkong? Iya, singkong. Sama singkong dan juga keripik pisang ya, 2 ya.
Terus kalau penjualan donat sendiri per pack itu berapa isinya dan berapa harganya, Pak? Kalau yang kemarin kan ini maksudnya agak saya berhentikan dulu sementara. Kalau yang kemarin kita ya, ada isi 6 sama yang isi 12. Isi 6 sama isi 12. Oke, baiklah. Nah, boleh mungkin Pak Anto dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Niar di Mongensidi, katanya kalau dia membeli makanan itu alasannya biasa dia malas membuatnya. Terus yang kedua yang kedua juga dia lebih mudah mengakses kalau belinya secara online, tidak perlu lagi repot-repot begitu keluar rumah. Nah, terus ada juga pertanyaannya, kan biasa itu Pak Anto ada yang namanya dapur dadakan. Nah, bagaimana Pak Anto menanggapi hal ini? Apalagi mungkin di pasaran juga ada seperti itu. Dari Pak Anto sendiri, bagaimana dapur Rajo ini merancang agar supaya konsumen itu tetap percaya begitu dengan adanya produk yang Bapak jual? Iya betul, makanya kami maksudnya dapur kami harus menjaga kualitas rasa. Maksudnya tetap, maksudnya untuk komposisi ya maksudnya maksudnya tidak hilang begitu, tetap begitu kita jaga. Supaya kan pelanggan 1-2 kali, kalau kan pelanggan kan tau biasanya Mbak, kan ada beberapa yang awal-awal pas membangun 1-2 kali, kenapa beda lagi nih yang waktu awal kan, waktu awal membangun begitu kenapa beda, nggak kayak yang sebelumnya kayak memang ternyata nih yang pelanggan tahu maksudnya rasanya begitu. Makanya kadang dia bilang kenapa maksudnya apanya lagi masukannya kayak ada agak sedikit kayak negatif begitu, kayak masih kurang lebih bagus dari kemarin katanya begitu. Makanya kami terus belajar, memang harus ada maksudnya paten, maksudnya rasa, kualitas, kuantitasnya harus memang harus paten, maksudnya nggak boleh maksudnya nggak bisa berubah sih sebenarnya. Walaupun berubah harus yang lebih baik sih sebenarnya. Begitu sih. Karena kemarin sempat komplainnya kenapa maksudnya jauh nggak enak begitu. Nah itu tadi alasannya Ibu Niar bilang, biasanya kalau kita beli 1 kali bagus, 2 kali bagus, 3 kali nggak bagus Pak Anto. Sempat yang waktu awal-awal kan saya sempat juga kasih masuk di beberapa platform yang apalagi yang kuliner semacam apa lagi yang food, yang food kayak gitu, yang ojol kayak gitu, betul begitu. Saya kasih masuk juga di beberapa aplikasi, makanya itu sempat ada yang komen langsung, ada yang by chat, yang WA langsung, admin langsung, kenapa beda rasanya begitu. Kadang ada beberapa sih awal-awal sih begitu. Iya betul. Terus kenapa Pak Anto kemarin agak berubah? Apakah karena harga bahan baku yang terjual itu naik, yang dipakai naik, atau bagaimana Pak Anto? Kenapa alasannya berubah komposisi itu Pak Anto? Iya mungkin itu kemarin si yang ibaratnya yang juru masaknya mungkin agak mencoba. Begitu. Iya. Makanya setelahnya pelanggan ada yang tidak suka begitu sih. Mungkin dia coba lagi resep baru, komposisi baru, ternyata mungkin berubah, lari lagi rasanya kayak begitu. Begitu. Jadi kalau komplain dari pembeli ditanggapi juga dengan bijak ya Pak Anto ya? Betul. Selain rasa, harga juga sih sebenarnya kadang juga kenapa naik lagi begitu. Begitu, ada komplain juga seperti itu? Iya kadang tapi tanggapannya? Iya maksudnya kan yang di mitra kan begitu juga, kadang kita yang mengikuti pasar juga sih Mbak. Harga bahan baku juga sempat kemarin yang lagi naiknya sih. Betul. Mau tidak mau kita menaikkan juga harga Pak Anto. Betul. Dan dijawab pertanyaan itu kepada konsumen. Paling begitu naik sedikit sih, tidak signifikan yang harus yang langsung naik banget begitu sih. Rugi sedikit nggak apa-apa Pak Anto. Jangan. Makanya kita jual kayak paket-paketan kayak begitu, yang promosi dapat apa gitu kayak gitu kan biasanya. Begitu. Itu lebih mudah ya untuk mendapatkan atau mencari daya tarik pelanggan lagi begitu Pak Anto ya.
Oke. Apa biasa Pak Anto tawarkan kepada pelanggan agar konsisten membeli benda atau barang, maksud saya barang yang kita jual itu Pak Anto? Iya memang, ya yang pertama yang rasanya betul. Rasa. Terus apalagi Pak Anto? Kualitas pelayanan juga Mbak, itu penting sih. Apa diskon-diskon biasa yang Bapak tawarkan untuk mereka tetap stay di produknya? Iya, diskon-diskon kadang beli satu gratis satu kadang gitu. Ah begitu, itu produk apa Pak Anto? Kenapa Mbak? Produk apa itu Pak Anto? Yang itu hari ada ini yang jual donat sama bakso goreng. Oh, jadi donatnya dijual, gratisnya bakso goreng? Enggak, maksudnya sama itemnya. Oh, sama itemnya. Ada yang dia beda varian aja begitu rasanya. Oh, iya. Oke. Baik. Nah, Pak Anto kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang di siang hari ini tentang dapur Raju seperti apa ya akan kita perbincangkan sahabat budaya. Saya juga akan terima telepon kembali ya di 0811 400 9250. Pak Is mungkin ada tanggapannya siang hari ini bisa bergabung nanti bersama kami dengan produk yang dijual begitu dan mungkin pernah membeli secara online makanan online ya. Kita dengarkan kembali dulu Kelong berikut ini. Sandakan
Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti arahan saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian Pay Later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede nggak tiap hari. Buat kebutuhan atau keinginan. Kerasa nggak? Bulu kunduk Anda merinding. Adrenalin naik. Kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan Pay Later. Kalau kebanyakan nyicil, begini akibatnya. Aduh banyak banget. Woi, bayar woi. Aduh, sama bayar nih. Buka pintunya. Udah tutup. Bayar pakai apa nih? Yuk, pakai Pay Later dengan bijak. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber Bapak Anto Rokas yang hari ini, dan kita kembali Pak Anto. Ya, Pak Anto. Ya, halo. Ya, oke. Pak Anto, kalau bicara tadi tentang e-commerce, yang mana lebih menguntungkan, TikTok atau platform marketplace yang ada atau media sosial lainnya yang menurut Pak Anto yang menguntungkan? Oh, kalau yang saya alami sih yang lebih kencang sekarang sih yang TikTok. TikTok Shop, ya, oke. Nah, penjualan di TikTok ini yang tadi sempat Bapak bilang adalah yang paling banyak ya. Nah, bagaimana Pak Anto sendiri melihat hal ini? Apakah dalam penjualan di TikTok itu sangat tergantung dengan video atau juga live shoppingnya? Nah, bagaimana Dapur Roja merancang, maksud saya Dapur Raju merancang konten yang menarik untuk produk makanan, sehingga ya tentunya mampu mendorong keputusan untuk membeli ya secara instan dari penonton tersebut, dan membedakan produk Bapak dari kompetitor yang makin banyak ini. Silakan Pak Anto. Iya betul Mbak. Kalau tim memang harus itu sih lebih memang konten video pendek harus lebih harus sering upload begitu memang. Kita share lagi ke media-media sosial lainnya kan begitu. Konten-konten yang unik, menarik sama kalau TikTok Shop itu memang lebih ke upload konten, harus apalagi harus konsisten. Sama itu sih sebenarnya dia harus kalau untuk ide memang harus kreatif sih, memang itu kuncinya, harus kreatif. Oh begitu. Menarik. Kasih promo-promo yang buat orang tertarik. Dan memang kalau lebih ke TikTok Shop itu live-nya sih yang Mbak, yang lebih memang yang punya dampak untuk penjualan memang live. Oke, live TikTok lebih banyak. Iya betul. Okay. Selain untuk kita share konten, tapi memang harus apalagi konsisten juga dalam live, buat live begitu. Kalau bisa ya 2 kali 1 Iya juga. Kayak minum obat 2 kali 1, 3 kali 1 gitu Anto ya. Iya, betul. Kalau TikTok di jam rame kan biasanya dia di jam-jam sore, malam paling. Iya, orang pulang kerja. Iya, betul. Beraktivitas ya Pak Anto ya. Baik, Pak Anto, bagaimana kita menghitung dan mengelola margin keuntungan agar tetap sehat meskipun harus memotong sebagian hasil penjualan untuk komisi afiliat atau mungkin biaya platform TikTok Shop begitu? Silakan Pak. Iya betul. Kalau bisa margin sih untuk afiliasi ya memang harus kita pintar-pintar untuk mengaturnya Mbak ya. Apalagi saya lihat kalau potongan di TikTok kan dia agak lebih rendah dari yang lainnya sih. Makanya banyak sih yang lari-lari ke situ untuk maksudnya yang sekarang tuh begitu. Iya, kalau untuk pengaturan ya memang manajemen memang keuangan harus memang kuat.
harus ditangani, iya harus betul. Mhm. Harus ditangani orang-orang yang ahli begitu, Mbak. Oh, jadi ada memang timnya Pak Anto dalam mengelola Iya betul, makanan Rajo ada ini? yang memang tim untuk yang atur keuangan betul, Mbak. Oh, jadi kita punya tenaga ada berapa orang di dapur Rajo Pak Anto? Ada, kalau yang inti cuma ada 4 sih, 4-5 orang yang inti. Yang apa Kalau ditangani? untuk katakan iya ada orderan full banyak sih, kadang ya kita pakai yang biasa yang freelance, kadang kita gaji-gaji yang kontrak putus begitu, gaji-gajian lepas per iya. Iya, di 5 orang itu apa-apa saja mereka pegang untuk dapur Rajo? Dia lebih ada keuangan, ada juru yang kepala apalagi kepala ibaratnya kepala chefnya lah, masaknya, dapurnya. Oh, chef ya. Yang banyak otaknya, iya betul, orang-orang ibaratnya dia dari keluarga sih, makanya saya percaya begitu. Yang Begitu. atur untuk dapur, maksudnya rahasia-rahasia dapurnya begitu, komposisi untuk resepnya kayak begitu, dia yang handle begitu. Oh iya. Untuk bagian promosi juga ada, digital marketingnya juga ada. Lalu? Ya, keuangan, ya itu yang inti ada juga yang bahas yang memang keuangan yang lebih ngatur begitu. Begitu. Jadi ada beberapa tim yang harus Iya, siap betul. begitu ya, selalu ya utama. Iya, betul. Dan ini rata-rata dari harus ada tim. terus ada rata-rata dari keluarga Pak Anto? Iya, ada keluarga, ada keluarga sih begitu, Mas. Yang kecuali yang teman satu bukan dari keluarga, yang digital, yang handle untuk sosmednya, digital marketingnya bukan. Tapi kayak saudara sih sebenarnya. Teman rasa saudara gitu Pak Anto ya. Oke. Jadi komisinya ini memang sudah dibagi masing-masing dengan berat pekerjaan yang ada begitu ya Pak Anto ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau bicara mengenai menjual kuliner online, nah, itu pastinya memiliki tantangan, ya tantangan logistik lah, dari pengiriman cepat dan juga untuk menjaga kesegaran kualitas barang itu sendiri yang dijual. Nah, apa strategi dapur Rajo dalam memastikan bahwa produk kuliner tetap prima saat tiba di tangan konsumen yang lokasinya tersebar lah? Dan bagaimana cara menghadapi peningkatan kompetisi di TikTok Shop? Ya, silakan Pak Anto. Iya betul. Kalau untuk logistik, memang dari kami harus memang kemasannya lebih harus kita perhatikan begitu. Contohnya Pak? Apalagi kualitas bahan baku kan yang itu harus terjaga, apalagi kalau katakan yang butuh agak jarak jauh, untuk pengiriman jarak jauh kita mesti persiapkan, memang betul-betul kita jaga untuk bahan bakunya, semuanya, kemasan apalagi yang penting. Lebih ke packingannya sih juga harus, itu yang penting. Iya. Iya, itu harus. Iya. Kita perhatikan supaya maksudnya tidak ada resiko itu yang kita jaga. Enggak apa lagi. Apa tahu tiba di sana orang kecewa, lihat kenapa? Iya, kenapa baunya lain-lain? Kenapa pecah-pecah begitu ya? Paling jauh penjualannya di mana ini Pak selama berjualan di TikTok Shop? Di daerah Kalimantan ada. Oh deh Pak. Oh. Iya. Dan alhamdulillah. Ada teman juga di mana lagi, di Ternate juga ada, Ternate. Sampai ke sana penjualannya Pak Anto. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah. Sudah mau Iya. Iya. Ini juga kemarin ada toko grosir di sana minta juga sih di Kendari. Makanya lagi follow up untuk kesananya sih. Tapi selama sampai kalau TikTok kan maksudnya untuk e-commerce kan lebih enaknya kan lebih dikenal lebih jauh gitu. Iya. Lebih enak ya? Jadi tidak, kalau hanya mengandalkan Sulawesi, katakan Makassar, Sulawesi Selatan lah, Asia. Maksudnya apalagi saingan sekarang sudah banyak. Kalau keluar kan ibaratnya lebih menjangkau, semakin banyak dan semakin bagus. Begitu. Oke. Nah, kalau dari dapur Rajo sendiri itu apa produk yang biasa dipasarkan hingga keluar? Keripik, donat atau yang mana ini Pak? Keripik ya, lebih ke keripik. Lebih ke keripik yang dijualnya keluar daerah. Keripik pisang.
Oh iya, tapi donat hanya sekitar di Makassar saja Pak ya? Iya iya betul. Donat hanya Makassar saja. Baik Pak, kembali lagi kalau bicara tentang kuliner, ya pastinya kalau menjual kuliner ini tadi itu ada beberapa transaksi lah yang ditawarkan oleh produk dari Raju sendiri. Nah, Dapur Raju punya kompetisi seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan tersebut? Kompetisi maksudnya Saingan begitu? Iya, saingan, iya, untuk bersaing begitu. Iya, apa yang kita lakukan begitu? Ya kalau kami sebenarnya memang lebih memperkuat di sosmed. Yang utama kan sekarang eranya memang digital marketing, makanya memang lebih kita pasar apalagi ya di kontennya diperbanyak. Iya. Like TikToknya juga itu live-nya paling banyak, harus itu lebih sering sih sebenarnya. Iya gitu. Sama di samping menjaga kualitas sih, maksudnya lebih inovasi apapun ke depan pasti kita juga kan nggak mungkin kayak harus ada yang ibaratnya harus ada yang baru lagi begitu, maksudnya apakah begitu? Harus berinovasi. Iya inovasi. Tapi kalau yang untuk sekarang memang lebih ke ya itu sih lebih ke sosmed, andalkan sosial media sih. Luar gitu itu. Iya. Sekarang memang ngefek banget sekarang. Iya. Itu. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Digital marketingnya di samping ya paling memang untuk ya lebih ke relasi ke teman keluarga begitu. Oh, ke sana nih. Kan lebih ya begitu lebih ya. Andalkan juga yang AdSense kayak begitu, itu yang harus kami sediakan budget untuk itu pasti. Oke, baiklah. Nah kalau bicara tentang setiap transaksi yang ada di TikTok Shop yang juga menghasilkan data lokasi pembeli, jam sibuk yang ada, juga produk terlaris, yang pasti data digital apa saja nih Pak Anto yang penting untuk membuat keputusan bisnis sehingga Dapur Raju itu dapat terus berkembang. Sebenarnya apa ini Pak yang dilakukan oleh Bapak sendiri transaksinya di TikTok Shop? Kalau transaksi yang kami melihat produk-produk yang lagi yang laris begitu ya. Iya betul. Kemarin kan ini maksudnya keripik itu lebih maksudnya lebih disukai sekarang gitu. Apa ya maksudnya ya mungkin anak muda sekarang lebih suka begitu pakai, entahlah dia pakai nongkrong atau apa gitu. Cemilannya. Kan juga saya lihat saya perhatikan begini apalagi ada yang memang pesan banyak, mungkin dia taruh di toko mungkin kali juga. Kan kami juga kemarin sempat agak-agak terima reseller begitu, untuk terima reseller begitu. Iya. Iya. Jadi ibaratnya agar semakin transaksinya lebih luas begitu, kalau semakin pendapatan jauh lebih tinggi kan kalau menerima reseller begitu. Dia kembali kan begitu. Ada yang seperti itu ya Pak yang kita lakukan? Iya betul iya. Reseller. Lagi mencari lagi untuk beberapa, semakin banyak kan semakin bagus Pak ya. Begitu ya. Supaya bisa sebanyak-banyaknya sih. Meraih pembeli lebih banyak dan juga pastinya kalau pakai itu reseller juga lebih banyak kenalan ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Makin luas ibaratnya dagangannya semakin bagus begitu. Cocok Semakin banyak yang bantu kita begitu. Iya betul sekali. Baik. Yang jelas saling menguntungkan lah atau sama pihak bekerja sama begitu. Alhamdulillah. Baik Pak Anto, mungkin apa yang Pak Anto ingin sampaikan kepada pendengar kita, juga mungkin yang baru membuka usahanya sendiri, mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan Pak Anto, silahkan. Iya, kalau untuk motivasi mungkin dari pengalaman pribadi,
Yang baru mencoba mungkin ya 6 bulan lah. Ya. Maksudnya ya coba 6 bulan dulu lah untuk lihat hasil. Maksudnya jangan baru 3 bulan drop. Kan banyak usaha yang begitu, harus ya 6 bulan sampai setahun lah. Iya. Yang pengalaman saya pribadi jalan 2 tahun baru saya rasa ya lumayan lah bagus. Yang setahun malah kadang rugi gitu. Iya. Gitu ya. Kalau saya ya tetap fokus, konsisten, sama intinya memang digital marketing harus lebih diperkuat. Kalau saya sih itu sih kalau gitu. Sama ya memang harus jangan cepat menyerah begitu, apalagi kan kita kalau usaha kuliner kadang naik kadang turun begitu. Kalau tapi kuncinya ya 6 bulan terakhir, 6 bulan pertama. Iya. Harus dilalui dulu 6 bulan pertama. Gitu. Oh iya, oke. Harus kuat, semangat begitu ya. Semangat. Agar produknya dikenal gitu Pak ya. Betul, tahan banting juga. Baik. Iya. Baik Pak Anto, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama kami bagaimana untuk memulai usaha juga menjalaninya di sepanjang usaha tersebut. Sampai jumpa Pak Anto, sukses untuk dapur rajunya dan iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di siang hari ini. Baik sahabat budaya, kita tuntaskan kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.